Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sabar ya, dengar firman Tuhan dulu. Nanti kembali saya akan doain satu-satu. Ya, tadi saya nggak lihat wajahnya kolong firman. Baru muncul. Ya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar. Ya. Tuhan katakan begini saudara. Aku sangat-sangat mengasihi kalian semuanya. Anak-anakku. Berarti kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Semua yang ada di sini adalah anak-anak Tuhan. Betul? Ya. Dan Tuhan katakan begini, mari datanglah dan masuklah ke dalam pelukanku. Supaya kalian mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang dari aku Tuhan Allahmu. Dan Tuhan perlihatkan tangan Tuhan itu terbuka lebar begini. Sedang menunggu Anda, menanti Anda masuk ke dalam pelukannya. Dan tangan Tuhan memeluk Anda. Ya. Dan Tuhan katakan, mari datanglah dan masuklah ke dalam pelukanku. Supaya kalian mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang dari aku Tuhan Allahmu. Ada penyertaanku. Dengar baik-baik, ada perlindunganku. Dan covering yang dari aku Tuhan Allahmu. Maka engkau dan isi rumahmu selamat dan terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Sudah dengar baik-baik. Kalau kita dalam pelukan Tuhan, kita aman dan nyaman dan selamat dari malapetaka dan mara bahaya. Yang sedang mengintai manusia-manusia di bumi. Ya, malapetaka dan mara bahaya yang sedang mengintai manusia-manusia di bumi. Dan Tuhan katakan perang Harmagedon dimulai. Saudara tahu perang Harmagedon itu apa? Ya. Dan Tuhan katakan persiapkan diri kalian. Benahi keadaanmu. Kenakanlah perlengkapan senjata yang dari aku Tuhan Allahmu. Dan tetaplah hidup di dalam kebenaranku, kekudusanku. Sehingga layak dan berkenan di hadapan aku Tuhan Allahmu. Maka si jahat tidak dapat menyentuh engkau. Sehingga engkau aman dan nyaman dalam pelukanku. Saudara, Tuhan perlihatkan perperangan Harmagedon itu adalah peperangan yang di udara, yang tidak terlihat kasat mata, ya, yang di bumi juga yang tidak terlihat oleh kasat mata, roh-roh yang tidak terlihat oleh kasat mata, roh iblis yang sedang menghampiri manusia, ya Tuhan perlihatkan banyak roh-roh iblis itu yang sedang menghampiri manusia di bumi, dan bahkan menjerat manusia, masuk di dalam perangkapnya, masuk di dalam ranjaunya iblis yang dihamparkan oleh iblis dan siap diseret untuk masuk ke dalam lubang kebinasaan. Makanya Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan katakan masuklah ke dalam pelukanku. Supaya tidak terseret, terkena ranjau ya yang membinasakan, yang dari iblis. Tetapi Tuhan katakan tetapi bagi anak-anakku yang berjubah sirahkan kebenaranku, berkasutkan kebenaran, berikat pinggangan kebenaran, iblis tidak dapat menjamahnya. Dan ketika peperangan itu terjadi, itu yang akan menentukan kemenanganmu. Saudara, hari-hari ini kita adalah hidup di dalam hari akhir. Ya. Dan peperangan Harmagedon adalah peperangan yang terakhir. Dan Tuhan katakan, mari anak-anakku, dunia sudah menuju kesudahannya. Bergegaslah, luaskan rohku berkarya di dalam hidupmu, supaya engkau termasuk yang berkemenangan dan naik ke atas, rapture terjadi di dalam hidupmu, yang kala Tuhan perlihatkan terkena semprotan yang disemprotkan oleh orang-orang dari luar angkasa, sehingga banyak sekali manusia-manusia yang mati tergeletak. Ya. Kemarin waktu doa pujian penyembahan, Tuhan perlihatkan di atas itu, di luar angkasa itu tiba-tiba turun orang-orang kayak astronot itu, beberapa orang yang membentuk lingkaran di bumi ini dan mulai menyemprotkan sesuatu
Dan ketika disemprotkan sesuatu itu, yang mengeluarkan asap-asap itu tiba-tiba banyak sekali manusia di bumi yang tergeletak mati. Dan hari ini Tuhan katakan, bergegaslah, ya, luaskan Rohku berkarya di dalam hidupmu, supaya engkau termasuk yang berkemenangan dan naik ke atas rapture. Kenapa? Karena Tuhan katakan dunia sudah menuju pada kesudahannya. Ya. Dan Tuhan perlihatkan orang-orang yang terkena semprotan-semprotan. Kita nggak tahu semprotan itu apa, virus, ya, atau apakah itu melalui udara. Dan itu membuat orang-orang semua manusia-manusia tergeletak. Ya. Dan Tuhan perlihatkan ada suara perang Harmagedon 2 kali. Ya. Saudara, hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita ada dalam kebenarannya. Tuhan mau kita masuk ke dalam pelukannya. Kita aman dan nyaman di dalam pelukannya. Ada coveringan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita ada dalam pelukan Tuhan, kita akan aman dan nyaman. Dan terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Dan Tuhan katakan bagi orang benar yang mendapatkan perkenananku, dia akan naik ke atas dan terluput dari malapetaka dan mara bahaya, selamat dan melejit sampai ke atas dengan caraku yang ajaib. Jadi waktu itu disemprotin begitu, banyak manusia yang mati, tetapi orang yang mendapat perkenanan Tuhan tiba-tiba naik ke atas, bisa melalui di atas wabah itu ya, di atas virus itu. Jadi selamat, dan Tuhan katakan itu akan rapture. Ya. Dunia akan melihat orang pilihanku tampil berkemenangan, menawan dan mempesona semua orang. Saya berharap Anda adalah orang yang berkemenangan dan Anda adalah tampil menawan, mempesona semua mata yang melihatnya dan menjadi saluran berkat, kasih dan keselamatan yang dari Aku Tuhan Allahmu. Dan Tuhan katakan, mari melekat dan melekatlah kepadaku. Masuklah dalam pelukanku, maka coveringku ada atasmu, keamanan, kenyamanan ada dalam hidupmu. Engkau dan seisi rumahmu selamat dari cengkeraman si jahat. Dan di hari-hari terakhir ini, orang benar yang berkemenangan, hidupnya penuh dengan kasih dan kemurahanku, disertai dengan kelimpahan yang dari Aku Tuhan Allah. Dan Tuhan katakan, mari yang bertelinga dengarkan sabda dan sabdaku dan laksanakan. Maka berkatku menyertai hidup kalian dan berkat yang tidak terduga juga akan menyertai hidup kalian. Saudara, perang Harmagedon adalah perang akhir zaman. Ya. Perang akhir zaman adalah peperangan Yesus dengan antikristus, ya. Saudara bisa lihat ayatnya nanti, kita baca Wahyu 17 ayat 12 sampai 14. Nah, tetapi peperangan Harmagedon itu apa? Itu adalah peperangan antara terang dan gelap. Adalah anak terang dan yang kegelapan. Saat ini sedang terjadi, ya. Dan Tuhan katakan sudah terjadi dan sedang mulai terjadi. Peperangan antara orang benar dengan iblis, dengan kuasa kegelapan, dengan dukun-dukun palsu dan sebagainya. Anda tahu sendiri. Ya. Peperangan yang tidak dilihat oleh kasat mata. Yang di alam roh. Kita lihat dulu ayatnya ya. Dan supaya menang, Tuhan katakan tadi, luaskan Rohku berkarya di dalam hidupmu, supaya kita berkemenangan, hidup dalam kebenaran, kekudusan, layak, dan berkenan. Kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13 dikatakan, sebab itu
Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, yang lanjutnya saudara baca di rumah, ya. Tuhan mau kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Karena dengan perlengkapan senjata Allah itu yang akan membuat kita berkemenangan melawan roh-roh di udara. Karena musuh kita bukanlah yang kelihatan di mata. Ya, tetapi musuh kita adalah perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, Tuhan katakan perang Harmagedon dimulai. Adalah peperangan di mana akhir zaman, ya. Dan di akhir zaman peperangan Yesus, ya, dengan antikristus, tetapi saat ini terjadi dalam diri kita peperangan antara anak terang melawan kegelapan. Terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Ya, dan itu sudah saya alami. Ketika terang bersatu dengan gelap, si gelap itu tidak akan tahan dan dia akan terpental keluar. Karena terang Tuhan itu luar biasa, lebih luar biasa cahayanya. Ya. Dan hari ini Tuhan suruh kita bersiap-siap. Kenakanlah senjata yang dari Allah. Supaya apa? Supaya engkau bisa memenangkan peperangan ini. Memenangkan peperangan melawan si jahat. Melawan kuasa kegelapan yang tidak kita lihat dengan kasat mata. Kalau kita nggak punya perlengkapan senjata Allah, saudara, kita akan babak belur. Bukan kita yang menang, malah kita yang kalah. Saudara bisa lihat lagi ayatnya di Wahyu, ya. Wahyu 16 ayat 1 sampai 16. Wahyu 16 ayat 1 sampai 16. Ya, kita baca yang ayat 14 aja. Wahyu 16 ayat 14. Firman Tuhan berkata, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Tuhan berkata apa? Jangan sampai kelihatan engkau telanjang dan jangan sampai kelihatan kemaluannya. Artinya, jangan sampai pada waktu peperangan dimulai. Peperangan sedang terjadi saat hari-hari akhir ini. Tetapi kita kedapatan telanjang. Ya, kita kedapatan telanjang bahkan sampai kelihatan kemaluannya. Artinya apa, saudara? Artinya kita kedapatan tidak ada kebenaran sama sekali di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Walaupun mungkin Anda selalu berbakti kepada Tuhan, Anda selalu berdoa, Anda selalu beribadah dengan luar biasa. Mau doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, luar biasa. Tetapi ketika hatimu tidak ada kebenaran, sia-sia. Dan Tuhan katakan, jangan sampai telanjang dan kelihatan kemaluanmu. Jangan sampai kita dinilai Tuhan itu tidak benar sama sekali. Tidak layak sama sekali. Begitu ada serangan datang, kita bablas. Kita kena serangan, kita terguling, saudara. Kita jatuh. Dan kita tidak berdaya. Dan akhirnya kita binasa. Tetapi hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dan hari ini Tuhan mau. Biar engkau meluaskan Rohku berkarya di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau kuat dan gagah perkasa. Dan ketika engkau kuat dan gagah perkasa, ketika engkau berkemenangan.
berjubah sirakan kebenaran, berikat pinggangan kebenaran, ya, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ketika engkau berkemenangan, engkau akan naik ke atas. Tuhan melihatkan banyak orang yang tergeletak mati, tetapi kita orang benar, orang yang mendapat perkenanan naik ke atas mempesona dan membuat orang terpesona. Dan kita menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang diberkati, yang berkelimpahan. Semua mata boleh melihat, dan kita terus berkemenangan sampai kita naik ke atas, rapture terjadi. Dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kelihatannya saya ngomong ini, kelihatannya saudara tidak tahu ada yang ngerti apa tidak ngerti, ya. Tapi saya mau berusaha membuat saudara ngerti, ya. Kenapa ada orang kalau datang kepada saya, ya, dia berkata, "Ai, saya mau melayani, ya, di dalam pujian dan penyembahan." Kita tahu ada beberapa waktu juga ada yang datang kan, nyanyi pakai gitar, ya kan? Bukan tidak boleh, boleh, semua boleh. Ada orang mau mengiringi melayani Tuhan, masa tidak boleh? Boleh. Tetapi, sorry ya, maaf. Kenapa kalau saya tidak memberikan kesempatan itu? Kenapa? Karena saya selalu bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan mau kita melayani itu bukan melayani asal dan asal. Ya, asal bisa nyanyi, asal bisa genjreng, lalu kita melayani. Bukan. Tapi Tuhan mau kita itu siap. Ketika sudah siap, kita tampil, itu tampilnya mempesona. Dan ketika kita melayani Tuhan dengan pujian penyembahan yang kita bawakan, itu ada urapan Tuhan. Sehingga urapan ada hadirat Tuhan, mengundang hadirat Tuhan datang. Ketika hadirat Tuhan itu datang, maka pujian penyembahan kita itu luar biasa. Membuat keajaiban mujizat terjadi. Nah, itu tujuannya. Sama seperti saya. Waktu saya masih diajar Tuhan, diproses Tuhan, saya tidak langsung khotbah di gereja. Apalagi gereja besar, enggak. Tuhan bawa saya melayani di gereja-gereja kecil dari bersaksi. Baru nyampein firman Tuhan itu pun sepatah-sepatah. Pendek-pendek, baru panjang-panjang. Dan itu latihannya harus bayar harga. Di desa-desa dulu. Di persekutuan kecil-kecil dulu. Dilatih sampai sudah siap, baru Tuhan kasih di tempat yang lebih besar. Udah siap, baru Tuhan bawa ke gereja. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita jadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa. Oleh sebab itu Tuhan mau kita melekat kepada Dia. Tuhan mau kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Supaya kita berkemenangan ketika ada peperangan Harmagedon terjadi, kita berkemenangan, bukannya kita gugur, bukannya kita malah terjatuh, terpeleset, bukan. Hari ini saudara, saya mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang melatih saya dari tahun 83 ya, sampai hari ini. Bayangin 39 tahun. Mau bilang capek? Capek secara manusia, tetapi nggak capek karena berjalan bersama Roh Kudus. Mau bilang sakit, sakit secara manusia, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan semakin hari semangat kepada saya untuk kita nggak sakit, untuk kita terus jalan, terus maju, terus naik. Dan ketika kita melekat sama Tuhan, terus melekat sama Tuhan, masuk ke dalamnya Tuhan, kedalaman sungainya Tuhan. Air kehidupan itu mengalir memenuhi kita, membersihkan kita, terus mengalir memenuhi kita, membersihkan kita. Semakin kita bersih, semakin bersih ketika wadahmu siap. Ketika hatimu siap, Tuhan akan mengurapi engkau dengan urapannya yang luar biasa. Tidak cuma diurapi. Ketika engkau bisa dipercaya, Tuhan akan mempercayakan kasih karunia-Nya. Ketika engkau bisa dipercaya kasih karunia-Nya, tanpa kau tambah, tanpa kau kurangi, engkau sampaikan apa adanya yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat-Nya atas dirimu. Tuhan akan mempercayakan otoritas dan kuasa-Nya atas engkau. Kenapa? Karena kita ini harus punya otoritas dan kuasa Tuhan. Supaya ketika ada peperangan ini kita menang, bukan kita kalah. Bukan kita menjadi
jatuh dan tersandung dan menjadi batu sandungan buat orang lain. Tuhan mau kita memenangkan peperangan ini. Ketika kita punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita akan menang. Ketika engkau bisa memenangkan itu, Tuhan akan tambahkan kasih karunia, yaitu karunia kesembuhan. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita mendoakan orang itu sembuh, penyakitnya lari ke kita. Kita mendoakan orang yang kerasukan itu orangnya sembuh, setannya balik kepada kita, menyerang. Tetapi kalau kita punya otoritas dan kuasa dari Tuhan, itu semua pergi dan akan menyerang kita. Kenapa? Karena kita bisa menghalau, kita bisa menghardik itu iblis untuk pergi. Saudara tahu, hari Sabtu ya, hari Rabu yang lalu, sama seperti jam saat ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan di sini, ya, kita akan muji menyembah dulu. Kenapa saya ajak muji? Terkadang kan selesai doain, muji lagi. Kenapa? Saya mau hadir Allah tetap ada di dalam diri kita semua. Tadi waktu pujian penyembahan pertama, ketika saya mengangkat kedua tangan saya ke atas, Tuhan suruh angkat kedua tanganmu ke atas. Dan dengan otoritas dan kuasa dari Tuhan, semua yang menghalangi acara kita di Zoom, roh-roh yang menghalangi semua Tuhan singkirkan. Baru setelah itu Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ketika Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, saya akan turunkan tangan saya. Dan Tuhan katakan apa? Angkat tanganmu. Waktu saya angkat tangan saya ke atas, Tuhan berikan, aku akan memberkati engkau. Ya, Tuhan berkata-kata. Dan saya terima berkat dari Tuhan. Saudara tahu, ketika hari Rabu yang lalu, sama waktu ini, saya menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba ada bunyi suara, kletak gitu yang keras sekali. Ya. Saya pikir suara apa? Dalam hati saya, Andi ini kerja apa lagi? Kok sampai ada yang jatuh gitu loh, kok ada suara keras gitu loh ya. Dan ada apa ini sama dia? Tapi saya lihat nggak ada apa-apa dia. Saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Tolong suaranya ya. Dan saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika selesai waktunya, saya persilakan Bapak Andreas untuk mendoakan ya bagi yang sakit ya. Saya mau makan, belum ada nasi, saya cuci beras kan. Nah, saya mau masak nasi begitu, saya periksa piring itu di tempat pencucian piring itu, saya lihat piringnya kok bolong. Ya. Piringnya itu berlubang. Dan waktu saya ini hilang. Waktu saya lihat piringnya itu berlubang, saya langsung tegur si Andi. Kamu itu buat apa? Kok piring ini bisa berlubang? Apa kamu itu lupa masak? Sehingga piringnya gosong, piringnya pecah. Dia bilang, loh C, saya dari tadi nggak buat apa-apa. Saya dari tadi itu co-host. Saya dari tadi itu co-host. Saya belum pegang piring. Saudara tahu, Tuhan Yesus itu ajaib. Ketika kita sedang bersekutu dengan Tuhan, ketika kita sedang intim dengan Tuhan, iblis nggak tinggal diam. Ya. Ketika kita mulai melayani Tuhan dengan segenap hati, ketika Tuhan mulai luaskan, ya, di mana keajaiban mujizat terjadi, banyak saudara yang di Zoom ini yang merasa diberkati Tuhan, ya, yang merasakan keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Iblis tidak suka. Dan iblis berusaha menyerang. Saya tahu serangan-serangan itu datang di dalam diri saya tahu, tapi saya nggak pernah ngomong sama saudara, ya kan? Cuman saya berdoa keras-keras. Waktu saya merasakan sakit, saya angkat tangan saya berdoa. Dan Tuhan sendiri yang singkirkan. Ya. Saudara tahu, ternyata benda yang keletak yang pecah itu seperti suara sesuatu itu. Ternyata adalah piring yang pecah. Kalau piring dari kaca ya, dari beling pecah kan, biar langsung. Ini piringnya miring melamin. Jadi kalau piring melamin bisa pecah, itu luar biasa. Betul? Saya lihatkan saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini piring. Piring ini piring melamin. Piring ini sudah pecah begini. Dan seperti ada gosong. Ya kan? Ada sesuatu benda yang mengenai piring ini sehingga terpecah jadi gini dan gosong. Ini belakangnya. Nah,
Bayangin, ini piring aja bisa begini, saudara. Kalau ditaruh di kompor, ya udah gosong, udah leleh, karena ini melamin. Tetapi ini bisa pecah jadi gini. Ya kan? Ini piring melamin bisa jadi gini. Saya perhatikan, piringnya ini, kan ini ada gosongnya sedikit gitu. Nah, ada gosongnya juga. Berarti ada sesuatu benda yang mengenai piring ini. Ya, orang lain tuh bisa ngeliat palu. Meledak di piring ini sehingga gosong dan pecah. Lihat, saudara. Ya. Dan kata Pak Andreas kemarin waktu saya perlihatkan, Pak Andreas berkata apa? Berarti ibadah kita itu benar. Karena ibadah kita benar, iblis tidak suka. Dan iblis menyerang. Benar, saudara. Iblis sedang menyerang. Baik itu menyerang saya. Ya, ada yang ngomong, Cik Lingling harus banyak berdoa. Serangan buat Cik Lingling bukan saja dari dalam, dari luar, dari sun, dari berbagai, semuanya itu seperti menyerang. Betul. Semuanya itu seperti menyerang saya. Tetapi saya katakan, saya akan maju terus pantang mundur. Kenapa? Karena pembela saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saya sudah berjalan selama ini sampai 39 tahun, saya bisa berkemenangan. Kenapa saya harus takut? Saya harus mundur? Enggak. Saya akan maju terus. Apapun yang orang mau katakan, apapun yang orang mau kerjakan, apapun yang orang mau lakukan buat saya akan terus maju. Saya tidak takut. Sampai titik akhir penghabisan saya harus tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Saya akan lihat sampai di mana Tuhan itu terhadap saya. Yes, ya. amin. Dulu gembala saya selalu berkata, Cik Lingling, di balik semua yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Betul. Dan dia selalu menguatkan saya begini, kalau saya sudah putus asa saya udah nangis-nangis, sudah nggak tahan, saudara. Dia selalu berkata, kalau sudah masuk ke dalamnya Tuhan, jangan cuma semata kaki, jangan cuma selutut, jangan cuma sepinggang, jangan cuma sedada, jangan cuma seleher. Masuk sekalian semuanya. Sampai engkau benar-benar bisa berenang dan engkau berkemenangan. Saudara, saya pegang itu. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau. Dan hari ini saya masuk. Saya mau dan saya berkemenangan. Saudara, kemarin itu saya tidak tahu dari mana, mungkin ada orang yang tidak suka. Ada orang yang kirim santet, kirim apapun ke tempat ini. Tetapi karena kita sedang beribadah, ketika kita sedang berdoa, memuji, menyembah, maka santet itu mengenai piring. Mengenai piring itu, dan saya tidak ada apa-apa, saya selamat. Adi juga selamat. Makanya saya akan katakan buat saudara, bantu doa buat saya. Ya. Amin. Karena kalau 100 orang di sini semua berdoa buat saya, luar biasa. Amin. Amin. Saya akan tetap tegak berdiri. Amin. Saya pernah saksikan ada ibu-ibu yang saya cuma kenal di Zoom, tetapi dia disuruh Tuhan doain saya. Dia ragu-ragu. Dia tidak kenal saya. Apakah ini suara Tuhan atau suaraku? Dia tidak langsung doain saya. Dia minta lagi petunjuk Tuhan. Dia minta tanda Tuhan. Sampai Tuhan kasih dia mimpi 3 kali. Dilihatkan wajah saya. Dan dia dengar saya waktu sampaikan firman di sini. Saya berkata, bantu doa buat saya. Itulah tanda, kata ibu ini. Dan sejak itu ibu itu mendoakan saya. Saudara, dan saya tahu kalau hari ini saya boleh kuat, boleh ada tetap eksis berdiri di depan saudara. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan semua karena doa-doa saudara buat saya. Amin. Amin. Terima kasih buat saudara yang semua yang sudah mendoain saya. Amin. 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 Ya, Tuhan Yesus itu ajaib. Nah, hari ini Tuhan katakan perang Harmagedon sudah dimulai. Perang Harmagedon itu terjadi. Peperangan yang tidak kita lihat kasat mata. Peperangan yang di udara. Bukan melawan roh dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Penghulu-penghulu di udara. Nah, itu kalau kita sendiri tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah, bagaimana bisa berkemenangan? Saudara, makanya saya itu hati-hati sekali. Ya, kenapa?
Jangan membuka celah di dalam hidupmu. Karena ketika kita membuka celah, habis. Kenapa saudara? Saya selalu berdoa menyampaikan pesan Tuhan. Saya selalu berdoa mendoakan orang sakit. Saya mendoakan pelepasan. Iya kan? Setannya diusir lari. Begitu saya buka celah, loh setan itu yang tadi diusir tidak terima, blok langsung masuk menyerang saya. Saya bisa terkapar, tidak berdaya. Dan hari ini, saya bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan masih lindungi saya, untuk saya tidak buka celah. Supaya apa? Supaya saya berkemenangan. Karena saya tahu, ketika saya buka celah, serangan itu akan datang bertubi-tubi. Dan saya akan babak belur. Saya akan habis. Ya, makanya saya mohon saudara semuanya, bantu doa buat saya. Supaya saya tetap kuat. Amin. Nah, kalau saya tetap kuat, saya tetap bertemu dengan saudara, saya tetap bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan saudara. Ya, karena saya itu mengikuti semua firman Tuhan yang saya terima dari Tuhan. Saya ikuti dari awal sampai hari ini loh. Saya lihat itu bagus. Semua itu adalah mengajarkan untuk apa? Untuk kita semua itu dari yang telanjang, dari yang tidak benar, itu menjadi berpakaian yang benar. Dari yang berpakaian yang benar putih biasa, menjadi semakin panjang pakaian kita, menjadi semakin berkilauan pakaian kita, menjadi semakin indah pakaian kita, menjadi semakin kita memakai jubah kebenaran, sampai semakin kita memakai baju pengantin yang indah, yang siap sebagai mempelai Kristus. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita layak di hadapan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita siap masuk ke ruang perjamuan dan kita duduk sehidangan dengan mempelai pria. Kita bisa menyambut kedatangan mempelai pria. Mari saudara, kenapa saya ngajak saudara untuk memuji dan menyembah? Tuhan sedang melatih saudara dan saya untuk selalu memuji dan menyembah. Saya lihat beberapa di antara saudara, maaf ya, bukan saya menyinggung, enggak. Tapi saya sayang sama saudara. Ketika saudara masuk di Zoom ini, saudara menunggu untuk didoakan, mendapat penglihatan dan nubuatan, mendapat pesan Tuhan. Saudara masuk di Zoom ini, kita memuji menyembah Tuhan, saudara lagi asik main HP. Saudara lagi asik ngobrol-ngobrol, nulis nota, nulis sembarang. Saudara tidak pernah fokus untuk kita mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ini kita berkumpul dengan orang banyak supaya kita semangat. Tuhan mau kita fokus, kita memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati. Kosongkan pikiranmu, letakkan semua kegiatanmu, datang sama Tuhan dengan segenap hati. Ketika engkau fokus memuji dan menyembah Dia, terus memuji dan menyembah Dia, ada aliran-aliran turun. Terus turun memenuhi engkau. Aliran itu terus turun memenuhi engkau. Membersihkan engkau, yang kotor-kotor dibersihkan, yang kotor semua dibersihkan, yang luka dibersihkan, lukanya dari sembuh. Amin. Semua dibersihkan, ditahirkan. Ketika engkau tahir, engkau bersih. Terutama hatimu bersih. Seputih salju tiada bercacat celah. Maka Tuhan mulai akan pakai. Tuhan mulai akan percayakan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Tuhan akan percayakan itu dalam hidupmu. Dan Tuhan sendiri akan berbicara, Tuhan akan mengajar, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntut engkau. Sampai semakin hari semakin kau kuat dan gagah perkasa. Kenapa? Tuhan selalu mau kita kuat dan gagah perkasa. Karena kalau kita tidak kuat dan gagah perkasa, begitu ada serangan, kita babak belur. Coba kalau saya tidak kuat. Disantet orang, geblak sakit, berhari-hari nggak bangun. Saudara, banyak orang tidak ngerti melayani di desa-desa. Melayani asal melayani. Kenapa? Karena kita senang. Kita mau memberkati orang-orang di desa. Kita merasa kita bisa. Kita melayani di desa. Kita bagi sembako. Kita bagi berkat. Tetapi kita tidak pernah tahu. Kita tidak punya perlengkapan senjata rohani yang kuat. Sehingga ketika kita melayani di desa, kita nggak tahu yang datang itu orang anak Tuhan semua atau bukan. Kita nggak tahu.
Iblis bisa menyusup kepada manusia-manusia, kepada anak-anak Tuhan yang kelihatannya berbakti, tetapi iblis pakai mereka. Untuk apa? Untuk menyerang engkau, menyerang kita. Saya pernah melayani di suatu desa, ya, di suatu gereja, jemaatnya banyak. Ketika saya sedang melayani, saya pernah saksikan ada burung terus putar-putar, burung hitam. Terus putar-putar. Saya tanya, Tuhan, kenapa itu burung hitam itu terus muter-muter terus ya Tuhan? Tapi waktu saya khotbah, burungnya diem. Burungnya itu di pojokan diem liatin saya. Saya pikir, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Dan Tuhan cuma ngomong apa? Selesai ibadah, kamu jangan makan. Langsung pulang. Karena kalau kamu nggak pulang, kamu akan celaka. Saya bilang, Tuhan, sungkan sama Bapak Gembala. Dia begitu menyediakan makanan banyak di meja itu. Tuhan cuma bilang apa? Kamu mau selamat atau mau celaka? Saudara, saya pilih dengar suara Tuhan. Selesai ibadah, saya pamitan pulang. Bapak Gembala bilang, loh kita sudah masain, sudah siapin. Iya Bapak, maaf. Karena saya harus pulang. Sudah tahu, begitu saya keluar dari gereja itu, baru beberapa meter ada hujan. Hujan deras sekali sebentar. Ketika saya sudah keluar agak jauh, hujan itu berhenti. Kenapa bisa hujan? Ternyata kalau ada hujan, santet itu nggak bisa mengenai kita. Karena hujan itu. Itu satu. Ya. Saya pernah juga lagi. Saya melayani di desa. Desanya dalam. Pokoknya saya kalau pergi, kalau nggak dijemput, saya nggak mungkin bisa pergi sendiri. Kenapa? Udah masuk di desa ini gitu ya. Masuk terus, lurus, menggak. Pokoknya saya lihat itu cuma sawah-sawah ya. Muter, menggak. Sampai akhirnya di tempat yang terpencil. Tapi gerejanya besar. Dan jemaatnya juga lumayan. Waktu saya melayani di situ, Tuhan bilang gini, kamu lihat ke belakang. Saya noleh ke belakang. Saya lihat ke belakang, saya melihat ada bapak-bapak duduk di situ. Saya bilang gini, Tuhan, saya sepertinya lihat wajah Bapak itu. Saya seperti tahu wajah Bapak itu, tapi saya nggak tahu itu di mana. Tuhan bilang apa? Kamu lihat wajah Bapak itu di penglihatanmu bukan? Oh iya, ya mungkin di penglihatan. Karena saya nggak pernah ketemu kan. Di penglihatan ya Tuhan. Iya kata Tuhan. Kamu tahu nggak bapak-bapak bertiga itu? Saya bilang, kenapa Tuhan? Bapak tiga itu dukun. Mereka adalah dukun semuanya. Loh terus Tuhan. Mereka ingin cobain kamu. Mereka akan kerjain kamu. Mempan nggak bisa nggak? Oh saya tahu. Sudah di sana langsung saya tuh berbahasa roh terus. Saya berbahasa roh terus dan ketika saya nyampaikan firman, saya pun berbahasa roh, saya menyampaikan firman. Saya pandang itu Bapak. Saya ketika Tuhan kasih tahu saya lebih percaya diri. Kenapa? Saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya dan Tuhan adalah pembelaku yang luar biasa. Sehingga saya tidak terjadi apa-apa, saya boleh berkemenangan. Saudara, banyak sekali. Saya pernah kok dalam perjalanan dari Surabaya ke Kediri, ke Pare itu. Mau diundang khotbah di Betani Pare waktu itu. Dalam perjalanan itu, Tuhan seperti nyuruh saya terus berbahasa roh. Selama 2 jam perjalanan, saya terus berbahasa roh. Saya pokoknya muji nyembah Tuhan, saya berbahasa roh. Waktu saya berbahasa roh sudah tengah perjalanan, hampir mungkin ya, hampir ke Pare, tapi masih kurang berapa lama gitu. Kepala saya itu dilempar bola, jedal. Saya pikir ini siapa yang lempar bola di kepala saya? Ya, ternyata Tuhan bilang itu kiriman. Saudara coba, kalau saya nggak berbahasa roh, mungkin ketika saya dilempar bola kiri kanan, saya pusing dan saya tidak akan bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika saya terus berbahasa roh, saya meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup saya. Saya boleh merasakan itu kiriman-kiriman, tetapi saya tidak apa-apa. Saya tidak terkena apa-apa. Dan saya bisa tetap sampai dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan serangan itu tidak pernah berhenti. Serangan itu terus datang sampai suatu hari. Ya, Bapak Gembala ini telepon saya. Cilingling sudah dengar kabar? Enggak, kabar apa? Itu si A meninggal dunia. Saya tanya, loh jam berapa meninggalnya? Dia bilang siang hari, antara jam 1:30.
pas ketika saya terjadi pelepasan. Saya berkemenangan, orangnya meninggal. Saudara, kalau kita tidak punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita disantet, kita akan babak belur. Ya, tetapi kalau kita punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita berkemenangan, orangnya yang babak belur. Ya. Kenapa kalau saya nyampaikan penglihatan pesan Tuhan, ya, ada serangan-serangan yang ditujukan kepada Anda. Tetapi ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka serangan itu akan kembali kepada orangnya. Tidak akan mengenai engkau, tetapi kembali kepada orangnya. Saudara, mari di hari-hari ini Tuhan mau kita bukan jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ketika ada angin, kita mulai pusing, mulai bingung. Ketika ada badai, ada gelombang, kita jatuh, kita tumbang, kita hanyut. Jangan. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang berdiri tegak, gagah perkasa. Apapun yang terjadi, apapun yang datang, serangan apapun yang datang, kita tetap tegak berdiri dan gagah perkasa. Dan Tuhan mau kita seperti Simson, yang kuat dan gagah perkasa. Kenapa rambut Simson itu panjang? Dia berkemenangan kalau dicukur, dipotong, digundul, dipotong. Kekuatannya enggak ada. Rambut bicara kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan Allah ada di dalam dirimu semakin luar biasa. Engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Lihat Simson, dia bisa angkat itu rumah. Dia bisa gulingkan itu. Ketika engkau punya otoritas dan kuasa Tuhan. Engkau bisa gulingkan, engkau bisa tolak itu semua. Semua serangan-serangan itu. Engkau bisa tolak. Kenapa? Ada kuasa dan otoritas Tuhan yang dalam dirimu. Tetapi kalau kita jadi anak Tuhan biasa-biasa, kita doain, biasa kita doain, setannya itu tertawa. Halah, wong kamu lo nggak ada apa-apanya. Ya, iblis berkata, Tuhan Yesus aku tahu. Iblis bisa tertawa, kenapa? Lo kamu itu lo orang yang nggak bener kok. Kamu lo orang yang berdosa kok doain mengusir aku. Oh, iblisnya malah lompat ikut. Saudara, hari ini kita jangan main-main. Kenapa saya ajak saudara? Ada pujian penyembahan hari Kamis jam 7. Saya ingin saudara semua merasakan lawatan jamahan Tuhan. Saya ingin saudara bertumbuh. Bukan cuma dengar nubuat, dengar penglihatan nubuatan terus ditunggu. Kapan dia terjadi? Ditunggu kapan dia dapat berkat yang luar biasa? Ditunggu. Nggak bisa. Anda tunggu 10 tahun tidak terjadi mujizat. Tetapi ketika Anda melakukan bagianmu, dan ketika Tuhan berkenan dan memberikan perkenanannya dalam dirimu, gak usah nunggu 10 tahun, 20 tahun. 1 bulan aja sudah selesai. 1 bulan sudah terjadi. Jangan 1 bulan, kalau Anda benar, besok sudah terjadi. Amin. Kita berkemenangan. Kenapa harus nunggu? Orang Israel mau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Menunggu sambil berjalan, tetapi banyak bersungut-sungut, banyak berkeluh kesah, banyak mencaci maki. Putar-putar 40 tahun. Nggak sampai-sampai. Tetapi hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau engkau benar di hadapan Dia. Dan ketika engkau berkenan, maka perkenanan Tuhan ada di dalam dirimu. Ketika perkenanan Tuhan ada dalam dirimu, dan Tuhan saat ini sedang membuka tangannya lebar-lebar. Tuhan katakan, masuklah ke dalam pelukanku. Engkau akan nyaman, aman dan nyaman dalam pelukanku. Saudara coba kalau yang pacaran. Ya, yang pacaran itu muda-mudi. Ketika masuk dalam pelukan pacarmu, enak nggak? Rasanya enak kan? Rasanya nyaman. Cobaan, eleng-eleng sih dulu. Ya ingat-ingat dulu. Masuk ke dalam pelukan suamimu. Tambah tua, tambah sayang, dipeluk terus. Kira-kira aman dan nyaman nggak? Aman. Enak rasanya, aduh hatinya enak rasanya. Tapi coba, kalau tiap hari, saudara ketemu suamimu, dituding terus. Udah gak nyaman lagi, iya kan? Jadi marah kan? Hari ini Tuhan sayang sama saudara. Tuhan katakan, masuklah ke dalam pelukanku. Tanganku sedang terbuka. Seperti anak yang terhilang. Bapaknya menunggu di depan pintu sambil menyambut dia dengan kedua tangannya terbuka. Mari, mari, kata Tuhan.
Dan hari ini Tuhan mau kita semua masuk ke dalam pelukan Tuhan. Supaya apa? Kita terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Apapun boleh terjadi. Saudara, hari-hari ini, hari-hari mendekati hari terakhir, itu jahat. Ya, semakin kuasa Roh Kudus bekerja dahsyat, semakin iblis tidak tinggal diam. Semakin anak Tuhan dipakai Tuhan, diangkat ditinggikan Tuhan, semakin iblis itu akan menarik jatuh ke bawah, semakin keras. Semakin engkau diangkat, semakin iblis berusaha untuk menjatuhkan, menarik engkau jatuh ke bawah, semakin keras. Tapi ketika engkau mengenakan perlengkapan senjata Allah, ketika pertahananmu kuat, engkau tidak akan goyah. Dan engkau akan berkemenangan. Makanya waktu saya kena sakit, ya, sakit COVID itu, ya, banyak yang berkata istirahat dulu, nggak usah dipaksa, libur dulu. Saya tidak mau libur, saya tidak mau istirahat. Kenapa? Justru di saat saya sakit, saya harus melekat kepada Tuhan. Saya harus terus masuk ke dalamnya Tuhan. Kenapa? Karena kesembuhan itu datangnya dari Dia. Kehidupan itu datangnya dari Dia. Walaupun kita makan obat, kalau Tuhan bilang sudah berhenti, ya berhenti. Tetapi ketika kita makan obat, tetapi kita melekat sama Dia, Tuhan katakan, roh kehidupan aku berikan dalam dirimu. Ketika roh kehidupan ada di dalam dirimu, tidak ada seorang pun kok yang bisa mengambil nyawamu. Waktu saya disantet sakit sekali, saya pikir udah saya habis. Saya pasti mati. Ya kan? Periksa dokter malah bilang operasi. Kalau udah dioperasi nanti lumpuh, nanti stroke, nanti mati separuh. Saudara, sampai hari ini sudah puluhan tahun, saya tetap segar di depan saudara. Kenapa? Karena ada roh kehidupan di dalam diri saya. Waktu saya setengah mati, saya katakan, Tuhan, sudah saya nggak sanggup. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Aku yang memberikan roh kehidupan dalam dirimu. Ketika roh kehidupan ada dalam dirimu, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawamu. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh engkau, mematikan engkau. Nggak bisa. Oh, di sana saya tahu. Saya kuat. Yang beri hidup itu Tuhan. Umur saya ada di dalam tangan Tuhan. Amin, amin. Saya tidak perlu takut sama manusia. Karena yang panggil dan pilih saya itu Tuhan, bukan manusia. Kalau Tuhan sudah panggil dan pilih, ketika engkau layak dan berkenan di hadapan Dia, ketika engkau terpilih sebagai gandum yang berkemenangan, yang bagus kualitasnya, qualified, dan Tuhan akan promosikan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Apapun yang orang mau perbuat kepada engkau, tidak akan mengenai engkau. Karena pembelaku adalah Tuhan Yesus. Hari ini saudara, kenapa Tuhan izinkan, Tuhan luaskan, ini bisa terjadi. Kalau ini tidak terjadi dalam diri saya tidak punya bukti untuk menjelaskan buat saudara piring ini. Ya, saya nggak ada buktinya buat menjelaskan saudara nggak akan percaya. Tetapi ini bukti yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, supaya kita bisa percaya bahwa pembelaan Tuhan itu luar biasa. Saudara, kita anak Tuhan. Kalau tidak melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita nggak punya kuasa Tuhan, kita akan babak belur, saudara. Kita akan babak belur dan kita akan hanyut. Hanyut terseret ombak gelombang. Kita akan hanyut karena angin badai yang membuat kita jatuh terguling. Ya, saya mau beritahu saudara, jangan main-main. Kuasa kegelapan itu ada. Ya, Andi itu selalu berkata, saya ini tidak mungkin. Ya, saya nggak mungkin kena. Saya bilang, jangan ngomong nggak mungkin. Iblis dengar. Saya akan saksikan buat saudara ya, lalu kita tutup ya. Saya ini punya bapak satu, ya kan, papa saya. Papa saya itu orang yang rajin beribadah. Papa mama saya itu selalu ikut kur di gerejanya. Selalu nyanyi, ikut kur. Tahu nggak kurnya Jinsin Kur? Yang kemana-mana ada 100 orang lebih. Yang kalau ada KKR-nya Stephen Tong, di mana-mana selalu ada kurnya. Di sanalah mama saya ikut kur itu sampai tua, sampai meninggal. Ya, bapak saya juga rajin ikut kur itu. Tiap latihan, ya kan. Tetapi saudara tahu nggak?
karena tidak punya perlengkapan senjata yang kuat. Suatu hari bapak saya ketemu dengan wanita, ya, wanita hiburan. Dan kebetulan wanita hiburan ini suka sekali dengan bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya cakep. Cakep, banyak uang. Iya kan? Ini bapak saya waktu itu umurnya berapa? 40 lebih. Ini cewek umurnya baru 16 sampai 17. Tapi dia tertarik sama papa saya karena cakep, karena uangnya banyak, dan bapak saya enggak pelit. Orangnya royal. Saudara tahu, cewek ini dia jalanin sendiri. Jadi dia ke dukun tapi dia jalanin sendiri. Dia bisa jadi dukun sendiri. Dan dia mulai guide bapak saya. Ya, ketika bapak saya mulai terkena sama dia, mulai jarang pulang. Ya, pulang beberapa hari, pulang pergi. Lama-lama karena ingin memiliki, dibuat nggak pulang-pulang. Ya, terkadang tidur di rumah, di rumah saya tuh, di rumah. Matanya itu lo merem, ngantuk, tidur kan. Tiba-tiba tengah malam bisa bangun, matanya ini merem, tapi bisa setir mobil, bisa sampai ke rumah cewek itu. Kita semua heran. Satu rumah itu takut. Mak saya kan, nenek saya, jadi kan mamanya dari papa saya tuh takut. Itu merem, bisa nyetir enggak, nanti kecelakaan di tengah jalan. Ternyata enggak, bisa sampai di sana. Ternyata akhirnya kita tahu, ternyata dia pakai apa, dukunnya pakai apa? Pakai apa tuh? Lentre ya. Orang Jawa bilang pakai lentre. Itu akan mengetahui segala sesuatunya, keadaannya. Dan itu saya bawa ke sana. Dan itu benar terjadi. Bapak saya terus ke sana. Sampai akhirnya terus ikut ke sana. Sampai akhirnya nggak bisa pulang. Ya, dia pulang hanya nengok kita jadi anak-anak karena dia bertanggung jawab kepada kita. Tetapi dia sama sekali tidak mau mama saya. Apapun yang diperbuat baik, semuanya salah. Dikasih minum, dikasih makan, tidak pernah disentuh. Kenapa? Karena sudah kena yang sana. Saudara tahu, dia selalu ikut di sana. Kita sudah berdoa untuk supaya lepas. Mama saya dengan tekun, dengan setia berdoa. Terus berdoa, terus melayani pekerjaan Tuhan terus. Tetapi tidak pernah ada perubahan. Bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kau Wongter tahu, karena Kau Wongter kenal mama saya. Tidak pernah kembali. Nah, apa sih begitu buruk tuh? Saudara tahu, nggak pernah kembali. Kenapa? Karena mama saya sebagai anak Tuhan biasa-biasa. Dia tidak ada powernya. Dia tidak ada otoritas dan kuasa Tuhan. Tetapi dia ada kesetiaan. Dia ada ketekunan. Dia terus berdoa. Dan memang tidak bisa kembali. Saya sudah bilang nggak mungkin kembali kalau lihat begini. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak yang dikasih makan. Dicekoi, ya. Kita istilahnya dicekoi. Jadi dikasih makan, dikasih minum, semuanya sampai tidak bisa kembali. Dan seumur hidup nggak bisa kembali. Ya, namanya orang itu kepingin suaminya kembali. Mama saya sampai pernah diajak orang pergi ke Banyuwangi, ya, cari orang pintar. Ya, kalau sudah kepepet kan, kepingin suami kembali, semua usaha dilakukan, walaupun anak Tuhan. Ya, akhirnya pergi ke dukun itu bilang begini, wah, suamimu nggak bisa kembali, karena sudah dikasih makan ini itu udah nggak bisa kembali. Tetapi kalau kamu ingin kembali, taruhannya adalah nyawa. Mama saya tanya, terus gimana nyawa? Anak kesayanganmu, itu taruhannya. Wah, mama saya nggak mau. Sudah biarkan saja kalau gitu. Daripada anak kesayangannya yang diambil. Iya kan? Udah biarin aja. Dan memang ketika dibiarin, memang nggak pernah kembali. Sampai mati nggak pernah kembali, saudara. Tetapi doa seorang istri yang benar itu memang besar kuasanya. Walaupun kenapa? Lama, panjang perjalanannya. Kenapa? Karena nggak ada otoritas dan kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Dia hanya sebagai orang Kristen biasa-biasa. Cuman tekun dan setia. Itulah yang menjadi luar biasa. Dia tekun dan setia dan sabar. Memang sabar sekali. Tanya Kau Wongtir. Dia kenal mama saya, dia bilang, mama saya sabar sekali. Ya, nggak bisa marah. Nah, saudara tahu, Tuhan masih dengar.
Tuhan masih jawab doanya. Waktu sakit kalau nggak salah. Waktu sakit itulah ada pertemuan kembali. Dan pertemuan kembali bisa ngobrol bersama begitu. Di gambarnya hilang. Dan waktu ada pertemuan kembali, ya, bisa ketemu, bisa ngomong, bisa ngobrol, mungkin saling memaafkan, saling mengampuni dan mengasihi begitu. Tetapi nggak bisa pulang ke rumah. Tetap pulangnya ke sana. Karena sudah disetting ya, sudah dibuat memang di sana, jadi nggak bisa. Saya pernah coba ya, karena dia sakit. Karena sudah stroke kan, sakit kan. Saya bawa pulang ke rumah. Saya pikir gini, orang udah sakit, nggak berdaya kan. Udah taruh aja di rumah. Nggak bisa apa-apa, pasti mau di rumah. Saudara tahu, cuma bertahan 2 hari. Hari ketiga marah-marah. Minta pulang ke sana, saudara. Kita diamin aja, nggak bisa apa-apa kan. Kita pikir nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, kita diamin aja. Saudara tahu nggak? Kayak kesetanan, nggak kehilangan akal, dia ambil botol. Botol itu dia pukulkan, pecah kan? Dia pecahkan botol itu, dia bilang, kamu nggak bawa saya kembali. Saya akan bunuh diri. Sebegitu jahatnya kuasa kegelapan itu. Akhirnya kita tahu, ini udah nggak bisa. Udah, kasihkan aja. Kasihkan aja sana. Kita kembalikan ke sana. Saudara tahu, ketika sampai di istri mudanya, ketika ayah saya sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Istri mudanya main lagi dengan cari lagi laki lain. Dia nggak berdaya. Dia cuma bisa melihat. Kita ajak pulang, dia juga nggak berdaya. Nggak bisa. Karena sudah sudah didukunin, sudah di sana. Tetapi hari ini, engkau yang ada di Zoom ini, engkau adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Ketika engkau benar-benar masuk ke dalaman sungainya Tuhan. Ketika engkau benar-benar semakin masuk, semakin melekat sama Tuhan. Semakin engkau masuk ke dalamnya, semakin kuasa Tuhan ada dalam dirimu. Otoritas kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Engkau bisa menghalau. Engkau bisa menghadik segala kuasa kegelapan itu keluar. Dan tidak akan mengenai engkau dan seluruh keluarga. Dan hari ini Tuhan katakan, ketika engkau masuk ke dalam rangkulanku, ke dalam pelukanku, engkau akan aman dan nyaman. Saudara, hanya orang benar yang bisa masuk ke dalam pelukan Tuhan. Enggak mungkin orang yang berjubah compang-camping, ya, berpakaian compang-camping kotor, dekil, enggak mungkin bisa masuk ke dalam pelukan Tuhan. Tetapi ketika engkau benar, Tuhan akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam hidup. Dan hari ini, Tuhan sedang menunggu Anda dan saya untuk masuk ke dalamnya. Supaya engkau pun jadi anak Tuhan, bukan biasa-biasa. Tetapi engkau akan jadi anak Tuhan yang luar biasa. Engkau akan jadi teruna-terunanya yang handal di akhir zaman ini. Dan engkau akan jadi anak Tuhan yang berkemenangan. Apapun masalahmu, engkau pasti berkemenangan. Pasti. Kalau hari ini saya boleh ada di hadapan saudara, semua karena Tuhan membela. Kalau saya waktu itu tidak melekat sama Tuhan, saya waktu itu ada buat celah, saya ada waktu itu ada dosa, mungkin kiriman datang langsung kena saya. Saya mungkin terkapar. Ya, tetapi karena saya nggak membenarkan diri, tetapi karena saya ada dalam perlindungan Tuhan, maka santet itu dikirim mengenai piring ini, dan piring ini yang jadi sasaran, piring ini yang pecah, saya selamat. Saudara, mari. Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, kalau saya mau cerita sama saudara soal santet, banyak saudara. Banyak yang saya alami. Jadi kalau saya merasa sesuatu yang terjadi di tubuh saya nih, saya bisa merasakan kok orang yang nyantet saya, jarumnya kecil ini. Oh, jarumnya ketul ini. Iya, betul. Oh, jarumnya ini besar ini. Saya bisa rasa. Kan ada tuh. Nah, ini ada orang Bali nih. Orang Bali kan, kalau santet itu kan bikin boneka biasanya. Ya kan? Bikin boneka yang dari kain, ditusuk-tusuk-tusuk begitu. Saya pernah kok. Ketika saya ditusuk-tusuk, jadi Tuhan tuh kasih saya penglihatan.
Orang ini sedang nyantet saya, dibikin boneka. Saya sedang ditusuk. Ketika dia tusuk saya, aduh, saya sakit. Dia tusuk kaki saya, kaki saya sakit. Dia tusuk bahu saya, saya sakit. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan lepaskan, saya menang, dia yang babak belur. Hari ini saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Amin. mari, melekatlah sama Betul. Tuhan. Raih itu kasih karunia Tuhan. Raih itu otoritas dan kuasa Tuhan. Ketika engkau punya otoritas dan kuasa Tuhan, hari ini ketika suamimu gak pulang-pulang, engkau angkat tanganmu, engkau doa, engkau panggil suamimu pulang dalam nama Tuhan Yesus. Pulang itu suami. Ketika engkau angkat tanganmu ke atas, engkau katakan, Tuhan, engkau berkati usaha ini, engkau kirimkan pembeli dari utara, selatan, timur, barat, semuanya Tuhan akan kirim. Karena apa? Karena kita punya otoritas dan kuasa. Saya bisa ngomong sama saudara karena Roh Kudus yang ngajarin saya. Waktu saya berdoa, Tuhan katakan, angkat tanganmu ke atas. Dan Tuhan katakan, perintahkan segala berkat dari segala penjuru tercurah memenuhi lumbungmu. Dan itu akan tercurah benar. Kalau kita punya otoritas dan kuasa. Kalau enggak, ya biasa-biasa. Saya sudah doa. Saudara, mari. Ya. Mari saudara. Kalau mungkin ada yang tersinggung sama saya, maaf. Bukan saya nggak boleh kasih pelayanan, boleh. Tetapi semua itu seizin Tuhan. Tuhan mau kita melayani dengan segenap hati dan luar biasa, bukan biasa-biasa. Ya. Saya akan saksikan kenapa saya selalu persilakan Bapak Andreas berdoa buat orang sakit. Ketika Bapak Andreas berdoa, terkadang kan saya tinggal kan? Saya tinggal waktu saya break untuk saya makan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah perlihatkan kepada saya berkali-kali. Bukan lagi Pak Andreas yang berdoa. Ya, bukan bagi Pak Andreas menyembuhkan, tetapi Pak Andreas dipakai Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan Pak Andreas. Tuhan itu ada dan ada ketika Pak Andreas berdoa, ada sinar Tuhan yang menerangi, ada seorang jubah putih yang ada di sampingnya, sehingga saya tahu Pak Andreas ini memang dipakai Tuhan luar biasa. Makanya saya selalu persilakan Bapak Andreas. Dan ketika saudara pun kalau dipakai Tuhan luar biasa, Anda memang harus bisa dan sudah waktunya dipakai Tuhan melayani. It's okay. Semua pintu terbuka bagi Anda. Ya, mari saudara. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Supaya pengiringan pelayanan kita tidak sia-sia. Tetapi mendatangkan keajaiban mujizat terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Ya. Saya akan undang dulu. Ya. Kita mau tutup doa dulu firman Tuhan. Ini doa firman Tuhan. Nanti saya berikan kesempatan. Ada yang mau bersaksi? Saya persilakan bisa bersaksi. Ya. Oh iya, saya lupa nih. Roh Kudus ingatkan lagi. Kenapa? Ada beberapa orang yang mau melayani. Bukan saya tidak mengizinkan. Ya. Tetapi Tuhan katakan, tunggu dulu kenapa? Dia harus penuh dengan kuasaku. Kenapa? Karena ketika Anda sedang terjun melayani, serangan itu pasti datang. Dan ketika serangan itu datang, kita nggak siap. Kita akan babak belur. Babak belurnya apa? Babak belurnya akan mengenai bukan saja kita, rumah tangga kita, keluarga kita, usaha kita, itu pasti. Ya. Kenapa? Saya diingatkan Tuhan. Ada seorang majelis gereja dipakai seperti saya penglihatan nubuatan, ya. Dan dia waktu itu dengan bangga dia juga datang ke tempat saya. Ling, ayo Ling, ini aku dipakai Tuhan. Aku bisa ambil setan, aku bisa usir setan, aku bisa pegang genderuwo, semuanya. Banyak orang undang dia. Banyak orang yang rumahnya ada setannya semua, didoain supaya setannya pergi, supaya genderuwonya pergi. Saudara, luar biasa. Wah, orang senang dilayani. Tidak lama. Karena pertahanan kita yang kurang, ya. Kita itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa, tapi pertahanan kita tidak luar biasa. Biasa-biasa saja. Saudara tahu enggak? Tidak lama. Dia berkata apa? Ling, babak belur. Loh, kenapa babak belur? Kan setannya sudah kabur semua. Harusnya kan berkatnya banyak. Setannya kembali menyerang. Saudara tahu,
Anaknya yang tadi sukses, yang punya rumah di Surabaya, semua habis. Yang satunya semua habis. Balik kirim, balik nang desa. Jangan main-main. Kita melayani, kita harus punya persiapan yang luar biasa. Kalau enggak, kita akan babak belur. Ya, walaupun mau di dalam kota, mau di luar kota, semuanya kita harus punya persiapan yang luar biasa. Saya akan undang ialah mana sini kadang ialah mana sini kadang ialah mana sini Ibu Deborah Lili berdoa buat firman Tuhan ya. Bapak, kami mau ucap syukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat firman yang sudah ditabur. Tuhan, kami percaya firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah melihat bukti bahwa Engkau Tuhan yang melindungi hamba-hambamu. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami menjadi satu keluarga. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami dengan tangan-Mu yang ajaib. Tuhan, malam hari ini kami sepakat bersama-sama berdoa untuk Cik Lingling, untuk Andi, dan untuk Pak Andreas, untuk seluruh orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kami minta tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, tubuh roh jiwanya Tuhan, anak menantu, cucunya, keluar segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Cik Lingling, Pak Andreas, dan Andi Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Juga setiap kami yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar pelayanan ini akan dilanjutkan dengan kesaksian dan doa-doa. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Deborah Lili atas doanya. Tuhan memberkati. Mungkin ada saudara yang mau bersaksi, saya persilakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ada yang mau bersaksi? Saya mau saksi Tuhan. Ya, saya persilakan. Ya, waktu saya batuk beberapa kali sudah, padahal saya sudah lansia. Saya sudah dikasih tahu sama adik saya. Dia bilang katanya besannya itu juga habis jatuh, tangannya putus. Dan kedua kali dia kepleset di kamar mandi, tulang belakangnya itu putus, dioperasi, dan sekarang masih di rumah sakit. Terus sekarang tulang-tulang saya pun tidak ada yang patah ini karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya sudah tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya ini tutup pintu itu cuma selerekan gitu loh, cuma seperti selerekan gitu ya. Tapi waktu saya ini waktu ini nyelerek itu kan takutnya kalau anjingnya yang kecil itu suka orak-arik itu sampah. Jadi saya tutup. Nggak taunya saya waktu itu kan masih cuci piring. Terus setelah itu saya buka pintu sudah enggak bisa. Terus Tuhan bilang sama saya secara audible itu di telinga saya itu bilang gini, Roh Kudus itu yang bicara. Kalau kamu dengan kekuatanmu sendiri enggak mampu. Memang saya sudah berkeringat, sudah capek gitu.
saya minta terus saya duduk, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak mampu Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya bilang gitu. Terus langsung saya bisa ini nanti selerek sendiri katanya. Terus nggak taunya saya buka sendiri, cuma dia gampang gitu loh, gampang sekali nyelereknya, bisa buka pintu. Itu kemurahan Tuhan. Kalau kita dengan kekuatan sendiri nggak mampu, tapi dengan kekuatan Tuhan kita mampu. Ya, itulah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Semoga segala kesaksian saya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih, Bu Lingling. Terima kasih Ibu Maria Elizabeth, kesaksiannya luar biasa ya. Percaya Tuhan sangat mengasihi Ibu Maria Elizabeth. Penyertaan Tuhan, perlindungan ada, maju terus, pantang mundur ya. Amin. Tuhan memberkati. Ada lagi yang mau bersaksi? Salam Bapak Ibu. Ya, siapa ini? Bu Maria dari Banjarmasin. Ya, Bu. Selama kami pelayanan ke pedalaman, saya ikut dalam tim yayasan sudah 15 tahun ke pedalaman, di mana kami melayani para orang-orang Dayak yang belum punya agama. Di situ dikatakan keharingan, di mana mereka menyembah kepada pohon dan menyembah kepada nenek moyang mereka, arwah mereka. Dan banyak hal yang saya saksikan ketika saat itu saya masih junior, saya merasakan ketakutan yang sangat mendalam karena kita serangannya itu memang benar-benar kalau orang Dayak ini benar-benar mereka itu kita di tempat kita nginap di sebuah rumah kosong, dan awal saya pertama pelayanan itu ikuti Yayasan Bethesda. Dari dusun 2 itu menyerang kami. Dusun 1 ini sudah ada yang percaya, ada 3 kakak. Tapi puji Tuhan sudah kami menangkan. 1 dusun ini sudah terima Yesus dan sudah ada gereja, cuman gembala belum ada. Sekarang kami mau ke dusun 2 dan Desa Cuka. Di dalam semalam suntuk kami itu tidak bisa tidur setiap pelayanan. Kami harus penyembahan, doa dan penyembahan. Semalam suntuk kami doa penyembahan. Karena kami harus berdoa dan berjaga-jaga terus. Saat kapan serangan itu datang, dan memang kami diserang dengan dibawa 50 anjing itu mengerok, karena rumah yang kami tempat itu rumah kosong dan dari papan mengerok. Dan ada teman saya juga yang punya karunia nubuatan, penglihatan, melihat jin itu mau menerobos masuk ke dalam rumah di mana kami tim ini yang pelayanan ini. Ada berapa orang, sekitar 6 atau 7 itu mau menyerang kami. Tetapi itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus itu dahsyat. Ketika kita mulai nyampe sampai dia pagi, kita terus dalam penyembahan, doa dan penyembahan. Dan benar-benar Tuhan tidak akan membiarkan kita ketika kita untuk menjangkau jiwa-jiwa ini. Kita menang di dalam saat itu, dan jin itu tidak bisa masuk untuk ke rumah kosong yang di mana kami 7 orang pada saat itu dalam satu tim ini untuk pelayanan. Dan besok paginya mereka melihat kemuliaan Tuhan, dan kami dalam pelayanan itu kita rumah ke rumah, door ke door, kita berbagi sembako, membagi Alkitab, menyatakan kebenaran tentang Kristus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus adalah kehidupan, Yesus itu adalah batu penjuru. Kalau mereka terima Yesus aja masih kita ada tantangan. Di situ dia masih manifest. Dia bilang, saya akan memanggil tentara-tentara para Dayak untuk membunuhmu. Tapi kita tidak takut. Kita berkata, hai kamu roh yang hina dan hina. Kami tidak akan pernah takut. Kami mempunyai Yesus yang luar biasa. Kami percaya roh yang ada dalam kami lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Sungguh dahsyat kalau bukan karena Tuhan yang memberkati pelayanan kami.
benar-benar Desa Iam tidak bisa kami menangkan. Sekarang Desa Iam Dusun 1 sudah 17 kakak terima Yesus. Dan balai-balai Dayak itu sudah turun menjadi gereja GBI. Walaupun tidak ada hamba Tuhan. Dusun 2 itu ada 1 kakak. Dan kemarin kami ada doling juga ke situ. Masuk ke pedalaman Buleleng jauh banget. Jadi sampai ke dekat gunung Desa Cuka. Memang ikut Tuhan itu bayar harga, tapi belum seberapa dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita merasakan hal yang seperti itu, di situ kita ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Itu aja yang bisa saya saksikan. Tolong doa terus kami Buleleng dalam pelayanan ke pedalaman. Masih banyak jiwa-jiwa yang akan kami jangkau. Itu aja yang bisa saya saksikan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa Ibu Maria Goretti ya dari Banjarmasin, luar biasa. Tidak perlu tunggu hamba Tuhan. Tuhan sudah pakai ibu ya yang sebagai hamba Tuhannya yang bisa melayani di situ. Ya, maju terus Bu. Jangan khawatir ya. Semakin Ibu masuk ke dalam hadirat Tuhan, semakin Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, maju terus ya Ibu. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati Ibu dipakai semakin luar biasa ya. Nanti di sana juga akan dibuka gereja-gereja melalui Ibu. Amin. Amin, Bu. Dukung doa terus, Bu. Ya, kita semua akan berdoa buat Ibu Maria Goretti ya. Silalahi Banjarmasin. Iya, Bu. Semangat, maju terus pantang mundur. Amin. Yesus adalah pembela kita yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi yang mau bersaksi? Ada Ibu Deborah Lili? Ya, saya mau nambahin yang kemarin ya. Sebelum saya lanjut kesaksian, saya akan menyampaikan latar belakangnya dulu. PD ini kan sudah mulai khotbah-khotbahnya dimasukkan ke YouTube ya. Untuk yang muda-muda pasti sudah tahu. Kalau subscribernya itu sudah 1000 dan viewernya banyak, terus ada iklan, itu akan mendatangkan uang. Dapat duit dari YouTube. Kalau yang subscribe ini belum sampai 1000, maka tidak dapat apa-apa, sekalipun ada iklannya. Sekarang video ini, YouTube ini sudah ada 2 iklan yang masuk. Waktu pertama kemarin kan saya lihat masih 430 sekian. Setelah saya dikirim Mbak Andi, saya ulang sebentar ya sedikit ya yang kemarin saya saksikan. Ini masih banyak, kurangnya itu banyak, untuk menjadi 1000 masih banyak. Kemudian saya broadcast ke grup, saya punya banyak grup. Kemudian jika no respon, saya japri. Orang-orang itu saya japri. Saya bilang, please, saya minta tolong like and subscribe. Karena di beberapa grup itu sering, kalau ada anaknya tugas sekolah atau tugas kuliah, ada permintaan begitu, saya selalu kerjakan. Saya like and subscribe. Singkat cerita begini, yang kemarin itu kan Tuhan sudah kasih mujizat buat saya ya, soal diskon mobil. Yang pertama mentok di 35. Kemudian dengan cara Tuhan yang ajaib bisa menjadi 52. Kemudian sore ditambah lagi 4. Itu di hari Kamis ya, Cik ya. Kemudian Jumatnya kemarin
saya dikabari lagi. Supervisornya bilang sama salesnya itu nasabah, pembelimu itu kasih tahu, suruh cepet tutup bulan ini karena per tanggal 1 itu harga mobil sudah naik, OTR-nya naik. Kemudian pajaknya dari 10% menjadi 11%. Lalu PPNBM, PPN barang mewah, itu subsidinya dicabut, berarti harganya juga naik. Dan itu naiknya banyak. Jadi kalau saya mau rencana saya akan bayar sekitar tanggal 3. Karena saya harus nunggu mobil saya ini saya jual dulu untuk melunasi. Terus saya bilang gini, ya sudah saya minta waktu dulu. Saya langsung ngomong gini, Tuhan, dodol mobil kan enggak kayak dodol kacang. Harus butuh waktu. Tuhan tolong Tuhan, Engkau sudah bekerja. Dan saya percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan mengerjakannya sampai tuntas. Siang hari, itu Jumat pagi ya. Siang hari, orang yang melihat hari apa itu ya? Hari Rebu kalau tidak salah. Singkat cerita, kami sudah deal dengan harga itu. Jadi mobil saya laku di Jumat siang. Kemudian saya minta Minggu sore aja. Karena saya hari Sabtu ini mulai pagi sampai siang tadi itu ada beberapa tempat yang harus saya datangi. Jadi saya minta Minggu sore. Nah, barusan yang Cik Lingling doain saya, begitu Cik Lingling amin, dadakno pembeli itu minta hari ini juga, sekarang juga. Padahal saya tadi pagi itu sudah sempat mikir, waduh ini jadi apa enggak ya? Jadi apa enggak ya orang itu beli, kalau batal, meleset, wah saya repot. Tapi Tuhan itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Tadi Cik Lingling doain saya, karena saya terus broadcast minta kemana-mana. Sampai anak buah saya yang muslim itu saya mintain tolong, please ya, aku minta, kamu enggak usah denger, enggak apa-apa, pokok cuma like and subscribe aja, finish. Kalau yang anak Tuhan, ada yang bilang, oh ya Cik, nanti tak denger no, sekarang tak like dulu sama subscribe. Oke, enggak apa-apa. Nah, tadi Cik Lingling kan doain. Cik Lingling dapat penglihatan, saya pegang HP sama kirim-kirim gitu ya. Dan Tuhan bilang, nanti kamu akan mengalami hal-hal yang tak terduga. Dan begitu Cik Lingling selesai amin, sekian detik HP saya bunyi. Ini mujizat ketiga Cik ya yang saya terima. Mujizat ketiga. Saya di sini menghimbau teman-teman, ayo kita kejar sampai 1000, sebab pelayanan ini kan butuh dana. Banyak gereja di desa juga butuh support dana, atau yang di Surabaya juga ada beberapa tempat yang biasa Cik Lili datangi. Itu semua butuh dana. Kalau YouTube-nya itu sudah menjadi passive income, bisa mendatangkan pemasukan, akan jauh lebih mudah gitu ya untuk mencari dana. Mungkin yang kerja atau jaga toko, kirimlah ke beberapa teman. Masa enggak punya teman kan, enggak mungkin kan? Kasih tahu, minta tolong, like and subscribe. Semoga dengan cepat
1000 bisa tercapai. Sekian kesaksian saya, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Ibu Deborah Lili yang luar biasa, ya. Ibu Deborah Lili ini luar biasa membantu, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam, tidak pernah terlambat. Ketika Ibu Lili itu dia cerita sama Pak Andi nih ya, dia lihat subscribernya 400 lebih, ya. Ternyata setelah dia terima kiriman dari Bapak Andi YouTube-nya itu, dia langsung share ke temannya. Dia cerita, sampai teman-teman yang tetangga itu semua di-share sama dia, suruh like dan subscribe. Ya, dari 400 lebih, langsung satu hari udah 500 lebih. Subscribe-nya langsung naik 100 lebih, saudara. Saya percaya Bu Lili bukan bekerja untuk promosikan saya, bukan. Tetapi dia bekerja untuk Tuhan. Dia share ke teman-temannya semua. Mereka bisa lihat, bisa dengar firman Tuhan. Sekalian mereka juga bisa like dan subscribe. Dan ajaib Tuhan, Bu Lili mendapat berkat yang tidak terduga. Diskonnya yang tadi cuman berapa? 35 jadi 56 ya. Berarti ada pertambahan. Luar biasa. Itu berkat yang tidak terduga. Nggak usah repot-repot kan, nggak usah angkat-angkat, nggak usah cari uang susah-susah kan. Cuman share aja. Loh, Tuhan udah kasih langsung puluhan juta berkatnya. Apa enggak luar biasa? Saudara, ya. Saya berharap saudara pun mau bekerja buat Tuhan, bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Buat kemuliaan nama Tuhan. Karena kebanyakan kita itu kalau terima, kita lihat, kita like dan subscribe untuk kita sendiri. Udah berhenti di situ. Tetapi ketika kita mau jadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan, kita share ke orang-orang lain, ke semua teman-teman. Biar mereka itu bisa lihat. Ya, bisa lihat dan mereka juga bisa like dan subscribe. Dan kita pun bisa meluaskan pekerjaan Tuhan karena ada dana yang di situ. Ya, ada pemasok kita tidak berharap, tetapi dengan cara ini nama Tuhan dipermuliakan, dan kalaupun mendapat income dari YouTube itu, ya puji Tuhan ya luar biasa. Gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman bantu. Anda semua mau bantu like and subscribe? Mau bantu share ke teman-teman? Kok diem aja ngelamun ngeliatin saya? Oke, Bu. Oke ya, puji Tuhan. Saudara bekerja buat Tuhan, bukan buat saya. Saya cuman alat aja yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Nanti kalau ada yang mau bersaksi lagi, nanti hari Rabu ya. Saya perlu nggak, Cik? Oh, ini Bapak Andi mau bersaksi. Saudara mau dengar gak kesaksiannya Bapak Andi? Ayo ke host kita. Mau. Mau Luar dong. biasa ya. Mau ya. Amin. Mau. Tuhan sudah kirim ke host yang luar biasa. Idola emak-emak. Video YouTube-nya nggak jadi-jadi ya. Oh, host kita juga diberkati Tuhan, luar biasa loh. Dapat kiriman dari Bu Lili luar biasa, jamu kesehatan lah, apa ya, supaya kohonnya sehat, nggak sakit saudara ya. Sekarang sehat, dia mau bersaksi. Ayo, saya persilakan host bersaksi. Ya, shalom saudara-saudara. Cuman ini sebenarnya kan dari kemarin kan ada beberapa teman yang bilang kenapa kok saya nggak bersaksi gitu loh. Ya saya cuman belum waktunya, saya doa gitu loh. Cuman waktu tadi pagi kan kita biasanya kan kita bertiga, saya Cilingling sama ada mungkin Yohanita ya, itu kita selalu doa pagi, doa bersama kita 3 orang. Waktu itu tadi malam itu sekitar jam berapa? Jam 1 atau jam 2 kita doa. Nah, pas waktu doa, biasanya waktu doa itu Cilingling itu doakan untuk Yohanita dulu. Tapi tahu-tahu tadi malam itu Lingling doakan itu buat saya dulu gitu. Nah, terus sudah doa buat saya, terus baru buat Yohanita, baru Zoom. Nah,
Saya cuma waktu dalam doa saya diem aja gitu loh. Nah, setelah waktu Cilingling doa nubuatan buat si wanita, tahu saya terpikir gitu loh. Kok maksudnya janji Tuhan buat saya itu yang mana gitu loh. Cuman saya mikir gini, ya saya dalam hati ya kan, saya butuh statement dari Tuhan gitu. Cuman saya diam gitu. Tahu setelah waktu Lingling doakan Ci wanita, tahu terpotong langsung Cilingling doakan buat saya gitu. Saya sampai kaget. Ya maaf ya sebelumnya bukan saya sombong atau apa. Saya dari kecil dididik sangat keras sama orang tua saya karena background orang tua saya juga boleh katakan dia 19 tahun di luar negeri, dia militer. Keras sekali. Jadi saya untuk nangis itu saya enggak. Saya semakin nangis saya malah dipukul gitu. Saya seumur hidup saya baru 2 kali saya nangis. Tadi malam saya langsung nangis. Loh, kok Tuhan tahu ya gitu. Nah, terus dalam doanya Cilingling itu saya diingatkan Tuhan atau gimana saya nggak tahu ya. Yang mana kita harus punya sikap hati gitu. Jadi jangan kita cuma butuh nubuatan, tapi kita sikap hati kita ya seperti tadi Cilingling bilang yang mana di saat ibadah ya kan main HP ya terus makan atau ngerokok atau apa kita nggak punya sikap hormat terhadap Tuhan. Terus tadi saya diingatkan Tuhan contoh misal kayak saya sendiri ya. Misalnya saya lagi bicara dengan somebody mungkin Deborah Lili ya. Di saat saya bicara terus Deborah Lili asik main HP atau sebaliknya Deborah Lili lagi bicara sama saya terus saya asik main handphone. Mungkin yang bersangkutan seakan-akan saya tidak respect dengan mereka atau Lili pun nggak respect sama saya gitu. Terus saya pikir demikian pula seperti kita pun kadang ya menggampangkan Tuhan gitu loh. Jadi kita tidak menghargai Tuhan. Ya, jadi kita khotbah aja kita asik gitu. Saya cuma diingatkan itu aja. Dan terima kasih untuk Deborah Lili. Saya juga nggak tahu ya kan saya cuma melakukan saya pernah bilang sama Cilingling kalau mau secara jasmani ya kalau kedagingan ya saya bisa lah gitu loh. Cuman sekarang ini saya lagi diproses, saya tidak bisa. Dua hal yang membuat saya dalam hidup ya, yang membuat saya jengkel, menunggu dan di saat kita bisa tapi kita tidak berdaya. Itu yang saya paling tidak suka gitu. Tapi sekarang saya diproses seperti Tuhan, saya harus jalani gitu. Jujur, berat. Suara sumbang di luar mana-mana orang bilang AIWO. Tadi malam saya bilang sama Cilingling, kemarin saya bilang, Cilingling, saya tong sampahnya Cilingling lah. Saya banyak dengar di luar, cuman saya nggak mau ngomong ke Cilingling. Kalau saya ngomong ke Cilingling, nanti nggak objektif. Yang mana nanti ya saya mikir Cilingling kan masih darah dan daging. Takutnya nanti di saat saya cerita, ya kan itu pengaruh ke psikologinya. Saya jadi diam gitu. Terus dalam doanya Cilingling bilang gini, buat apa kamu simpan itu sampah gitu, buang saja gitu. Saya nangis tadi malam jadi saya itu pikir ya itu kan jadi ada beberapa hamba Tuhan, kemarin ada hamba Tuhan yang bilang sama saya, ya muka saya ketawa tapi hati saya nangis. Itu yang saya lakukan kemarin. Saya nangis, benar-benar nangis saya gitu. Saya nggak nyangka, kok Tuhan itu baik ya. Padahal saya diam dalam hati. Saya kan ditelanjangi tadi malam sama sama Tuhan. Ya udah, itu kesaksian saya. Jadi tolong, ya ini pengalaman saya, hargai di saat kita ibadah apapun, ya sekecil apapun gitu. Terima kasih. Siapa yang mungkin mau bersaksi? Andi, saya dikirimi YouTube-nya ya. Nanti saya share di Zoom ini ya. Oke. Terima kasih Ki.
Oh ya, mengenai tadi Ci Deborah Lili bicara, saya cuma menyambung. Ya, bukan kita ya di Alkitab pun ada tertulis ya kan, pelayanan Tuhan Yesus pun butuh dana. Bukan berarti kita ngomong ini ya kita soalnya uang itu sensitif ya. Bukan berarti Cilingling butuh uang, tidak. Tapi pelayanan Grace Ministry itu perlu dana. Tuhan Yesus pun perlu dana kok. Nah, tapi kan kita harus berhikmat. Nah, kita berhikmatnya gimana? Dengan kita melalui Zoom, terus kita expose di upload di YouTube. Nah, dari YouTube itu kita dapat kompensasi atau reward gitu. Bukan kita saja, bahkan orang-orang lain pun sekarang larinya ke YouTube gitu loh. Nah, kenapa kita nggak lakukan seperti itu gitu loh? Dan yang saya tahu kan kalau kita kita upload ke YouTube itu ya uangnya nggak kecil ya, lumayan gitu loh. Kan itu juga berarti untuk pelayanan kita gitu loh. Ya, tolong bantu subscribe, like-nya dan share-nya ya. Nanti saya masukkan di Zoom, nanti coba dilihat di kolom Zoom chat ini. Oh ya, kemarin juga kesaksian. Kemarin itu saya sama Cilingling itu pergi ke Cilingling mau ke dokter mata. Sekitar jam 6-an gitu loh. Ini saya masih pakai baju. ini saya nggak copot tanda. Jadi kemarin itu Cilingling sama saya itu ke dokter mata gitu loh. Dalam perjalanan Cilingling ada mampir ke satu tempat, nggak taunya ya seumur-umur. Saya nggak lihat, saya di dalam mobil Cilingling turun, tahu Cilingling jatuh gitu loh. Glosor gitu kayak anak bayi gitu. Saya lihat dari spion, saya langsung turun gitu loh. Ya, cuman saya diingatkan, wah kenapa kok dari kejadian hari Rabu yang piring pecah, piring ini, terus Cilingling jatuh gitu loh. Ya mungkin serangan-serangan atau apa gitu ya. Terus ya kita butuh dukungan doa buat Cilingling gitu loh. Karena kan ya seperti Dokter Adas kemarin bilang, ini kan kita melakukan Zoom ini kan sampai ke mancanegara, ke Taiwan, ke Australia, Singapura, Malaysia. Ya mungkin di alam roh itu kan iblis kan nggak suka dengan pelayanan ini gitu. Jadi ya dia berbagai cara untuk nyerang Cilingling. Jadi kita butuh dukungan doa dari kalian gitu. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih buat Andi ya, co-host kita, kesaksiannya juga luar biasa ya. Tuhan kirim yang muda-muda yang berkreasi. Amin. Ya, di sini banyak yang muda loh ya. Jangan kalah sama Andi. Ya, semua yang dilakukan itu semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Andi sudah ingin hidup dalam kebenaran, ingin mengiring dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Dia mulai menampilkan video YouTube itu, ya. Bahkan ada ide untuk yang masuk iklan begitu, kita akan masukin, ya. Kita tidak memasang tarif harga, enggak, karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah semua itu kembali untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Tadi berhubung Andi sudah bersaksi kan ya, saya kemarin jatuh di losar saudara ya, saya nggak tahu. Saya itu habis dari toko langganan saya turun, saya kembali ke mobil, ambil sesuatu, saya ngomong sama Andi, bantu saya ini turunin barang. Nah, saya waktu jalan mau ke belakang, mau ke bagasi, saya nggak tahu kalau ada lubang. Sehingga saya jatuh. Kena lutut saya kiri terus kanan, terus saya mau ndelosor, untung saya pegangan tangan ini jadi nggak kena muka saya, nggak kena wajah saya. Tapi ndelosor juga ya. Dan saya tahu, saya rasa sakit. Sepertinya ini pasti bengkak ini, kaki saya sakit. Wah ini besok nggak bisa jalan, ini gimana? Tapi saya berusaha jalan nggak apa-apa udah. Cuman sampai di rumah baru saya lihat, oh ternyata luka, lututnya dua-dua luka.
satu besar, satu kecil, ya toh, satu gosong, ada bengkak dan nggak bisa ditekuk ini. Waduh, kalau nggak bisa ditekuk besok nggak gimana, nggak bisa jalan, ya kan? Nah, akhirnya saya berdoa, saya berkata sama Tuhan gini, Tuhan, waktu saya ke Israel pertama kali, ya, saya pernah jatuh sama seperti yang kemarin saya alami jatuh, dan itu terkilir kaki saya, pergelangan kaki kiri terkilir, dan itu bengkak. Semua orang tur itu, kebetulan tur kita yang pertama 96 orang. Dan mereka semua berkata besok pasti nggak bisa jalan. Lihat tambah malam tambah bengkak. Ya, dan saya juga nggak bisa jalan. Akhirnya sampai di hotel, karena udah kesakitan, saya kan tidur aja wis gak dirasakno sakit. Tetapi tengah malam, saya dibangunkan ada orang yang sedang membetulkan kaki saya. Jadi diongkek gini loh ya, kerak gitu, saya sakit sekali, saya bangun. Itu malam jam 1. Jam setengah 4 atau jam 4 pagi sama. 2 kali. Kedua kali sama, ada yang putar kaki saya, bunyi krek, dan saya terbangun karena kesakitan. Nah, lalu waktu itu saya kebetulan ingin sekali buang air kan, buang kencing gitu, saya coba turun. Ketika saya turun, kaki saya itu benar-benar sembuh. Dan saya cerita semua orang-orang kan heran toh, orang sudah menunggu saya pasti nggak bisa ikut tur lagi hari ini karena kakinya bengkak. Tetapi mereka lihat saya nggak apa-apa, saya berjalan. Mereka tanya, saya cerita, mereka bilang, oh itu Tuhan Yesus sendiri yang sembuhkan malam itu. Dan saya percaya itu Tuhan Yesus. Kalau nggak Tuhan, nggak ada orang, tapi bisa bunyi. Saya dengar bunyi kaki saya, kerak itu saya dengar. Dan saya sembuh. Dan malam itu, tadi malam saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sudah pernah menyembuhkan saya di Israel, malam ini juga hal yang sama pasti terjadi. Engkau pasti sembuhkan kaki saya. Besok saya kembali normal, saya bisa jalan. Karena besok saya harus setir mobil untuk pergi Zoom kan. Saya harus bisa jalan Tuhan. Saudara, mujizat terjadi hari ini, semuanya hilang. Ya, semuanya nggak sakit lagi. Walaupun bekas lukanya masih ada. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Yang penting kita datang kepada Dia dengan segenap hati, layani Dia dengan segenap hati, dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar, yang tidak bercacat celah, maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Ya, kita kembali. Saya akan doakan beberapa orang. Lalu nanti kalau ada yang sakit, bisa didoain sama Bapak Andreas ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Dan saya berharap semua yang di Zoom ini yang muda-muda, ya, yang tua juga jangan kalah. Semua lebih semangat, lebih maju lagi, ya. Kalau Bapak Adi bisa maju, saya percaya saudara juga bisa.